Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Kali ini saya akan menginformasikan tentang instrumen akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2024. Informasi ini sangat perlu diketahui oleh warga sekolah atau madrasah karena instrumen akreditasi yang akan digunakan mulai tahun 2024 ini berbeda, tidak sama dengan instrumen yang digunakan sebelum ini. Kalau tahun sebelumnya, instrumen akreditasi yang digunakan mengacu ke Kemendikbud nomor 209 tahun 2021 yang dikenal dengan sebutan IASP 2020. Yang terdiri atas 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, kedua komponen proses pembelajaran, dan ketiga komponen mutu guru, dan keempat komponen manajemen sekolah atau madrasah. Setiap komponen itu terdiri atas beberapa subkomponen. Misalnya, komponen mutu lulusan terdiri atas subkomponen pengembangan karakter siswa, kedua subkomponen kompetensi guru, subkomponen kompetensi siswa, dan ketiga kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan subkomponen proses pembelajaran terdiri atas satu komponen kualitas pembelajaran, kedua komponen iklim belajar, dan ketiga subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Komponen ketiga, komponen mutu guru, terdiri atas subkomponen kompetensi guru, kedua subkomponen pengembangan profesi guru, dan ketiga subkomponen inovasi dan kreativitas siswa. Komponen manajemen sekolah atau madrasah terdiri atas subkomponen 1, pencapaian visi dan misi, kedua kompetensi kepala sekolah atau madrasah, ketiga kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, dan keempat budaya sekolah atau madrasah. Subkomponen yang kelima adalah pelibatan masyarakat, yang keenam pengelolaan kurikulum, yang ketujuh pengelolaan sarana dan prasarana, kedelapan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, dan kesembilan pengelolaan pembiayaan, kesepuluh pengelolaan kesiswaan, dan ke-11 penjaminan mutu internal. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, instrumen akreditasi 2024 diatur melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 246 tahun 2024 tentang instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Artinya, instrumen ini berlaku untuk pendidikan anak usia dini, juga berlaku untuk pendidikan dasar SD, MI, SMP, MTS, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 246 tahun 2024 itu, instrumen akreditasi 2024 terdiri atas
komponen, butir, dan indikator. Istilah butir dan indikator itu digunakan atau dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara dalam Kemendikbudristek nomor 246 hanya ada sebutan sampai komponen. Instrumen akreditasi 2024 ini terdiri atas 4 komponen. Masing-masing komponen itu terdiri atas beberapa butir yang jumlahnya ada 14 butir, dan oleh Ban PDM butir-butir itu dikembangkan lagi atas beberapa indikator. Jumlah indikator itu ada sebanyak 55 indikator. Komponen instrumen akreditasi 2024 butir-butirnya adalah komponen 1, yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran dan yang berpusat pada peserta didik. Komponen kedua adalah kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Komponen ketiga iklim lingkungan belajar, dan komponen keempat kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan peserta didik. Komponen keempat ini diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional yang hanya berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk pendidikan anak usia dini hanya sampai komponen 1, 2, dan 3. Masing-masing komponen terdiri atas beberapa butir. Komponen 1, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terdiri atas butir-butir 1. Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Butir kedua, pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Butir ketiga, pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Butir keempat, pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, komitmen kebangsaan, kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, serta karakter dan kompetensi lainnya yang relevan bagi peserta didik. Sedangkan komponen kedua yang berbunyi kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas butir-butir 1. Kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Butir kedua, kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi dan misi. Butir ketiga, kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel. Keempat, kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kelima, kepala satuan pendidikan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, komponen ketiga
iklim lingkungan belajar terdiri atas butir. 1. Satuan pendidikan memastikan terbangunnya iklim kebinekaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Butir kedua, satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Butir ketiga, satuan pendidikan mewujudkan iklim belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Butir keempat, satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan butir kelima, satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat dan memiliki atau melaksanakan program yang membangun kesehatan fisik dan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sedangkan komponen keempat, yaitu kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan atau peserta didik yang diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Komponen 4 ini hanya berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah. Dia hanya berlaku untuk SD dan MI, SMP dan M Madrasah Sanawiyah, untuk SMA dan Madrasah Aliyah, dan SMK dan Madrasah Kejuruan. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2021, pemerintah telah melaksanakan program evaluasi terhadap satuan pendidikan secara rutin yang dikenal dengan sebutan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. Dalam pelaksanaan ANBK ini digunakan 3 instrumen utama, yaitu instrumen tentang asesmen kompetensi minimal atau AKM. Kedua, instrumen tentang survei karakter. Dan ketiga, instrumen survei lingkungan belajar. Hasil dari ANBK ini dikenal dengan sebutan rapor mutu pendidikan. Perlu diketahui bahwa komponen 1 sampai 3, yaitu komponen kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian komponen kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan komponen iklim lingkungan belajar, penilaiannya dilakukan oleh asesor ketika melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah yang ditugaskan oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan komponen keempat atau kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan atau peserta didik, nilainya dikonversi langsung dari hasil ANBK atau dari rapor mutu. Artinya, asesor yang berkunjung ke sekolah tidak lagi melakukan penilaian terhadap komponen keempat. Jadi ini hasilnya otomatis diambil dari hasil ANBK. Kalau sekolah atau madrasah ingin nilai akreditasinya bagus, tentu juga sudah mempersiapkan sejak dari awal, sejak dari mulai tahun pembelajaran untuk hasilnya nanti tercermin dari rapor mutu pendidikan sekolahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah beberapa informasi tentang instrumen akreditasi tahun 2024 yang dapat saya sampaikan. Sedangkan informasi dan penjelasan tentang komponen, butir, dan indikatornya akan saya sampaikan pada video yang lain. Silakan tonton dan ikuti terus IJ Nauman Channel.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga mohon dibagikan ke sekolah atau madrasah yang lain agar lebih banyak manfaatnya. Terima kasih. Salam dari saya. Salam pendidikan bermutu.